Manajemen memori alokasi dengan pemartisian dinamis dapat dilihat pada modul sistem operasi halaman 58 sampai dengan 61. Proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisi untuknya sesuai dengan kebutuhannya. Partisi baru akan dibuat setelah proses masuk ke memori utama. Di sini ada contoh untuk alokasi pemartisian dinamis. Diketahui 6 proses yang akan dieksekusi secara FCFS, berarti secara urutan kedatangan. Proses tersebut menempati memori dengan kapasitas 2560 KB dan sistem operasi memerlukan lokasi sebesar 400 KB sebagai berikut. Proses P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Memori dan waktu terdiri dari P1 memori 600 KB, waktunya 10. P2 1000 KB, waktunya 5. P3 300 KB, waktunya 20. P4 700 KB, waktunya 8. P5 500 KB, waktunya 15. P6 600 KB, waktunya 18. Nah, bagaimana kita alokasikan ini dengan alokasi pemartisian dinamis, di mana untuk alokasi pemartisian dinamis dilakukan secara metode FCFS. Sehingga memori yang pertama ini adalah memori yang berisikan 2560. Berarti kita buatkan dia dalam bentuk alokasi pemartisiannya, kita buatkan dalam bentuk kotak sehingga kotak ini berisikan 0, yaitu memori kosong ini saat belum diisi bernilai 2560. Memori ini telah ditempatkan oleh sistem operasi sebesar 400 KB. Sistem operasi kita buatkan di sini 400 karena telah terisi 400 untuk sistem operasi. Kemudian proses P1 membutuhkan memori 600 KB sehingga P1 kita buatkan partisinya sebesar 600. 400 ditambah 600 1000. Sehingga memori kita yang tersedia yang kosong itu berjumlah sekarang yaitu 1000 sudah terpakai, sisanya ini jumlah memori 2560 dikurang 1000 sehingga memori yang tersedia yang kosong 1560. 1560 ini akan kita alokasikan ke proses P2. P2 butuh memori 1000 KB. Sementara memori kita yang tersedia 1560 berarti terpenuhi. Sehingga 1560 dipakai memori untuk P2 1000 sehingga dia tersedia yaitu sisa memorinya 560. Ya, 1000 ditambah 1000 2000, 2000 ditambah 560 2560. Sisa memori 560 akan kita lakukan alokasi untuk proses P3. P3 itu butuh 300 KB. Memori tersedia 560, berarti sisanya 560 dikurang 300, berarti tersedia memori yaitu 260. 260 ini akan kita alokasikan kepada proses P4 yang bernilai 700 KB. Nah, untuk alokasi proses P4, memori yang tersedia 260 berarti tidak tercukupi untuk dialokasikan. Ketika memori tidak tercukupi, maka kita akan melihat yaitu mengkosongkan memori yang akan kita kosongkan untuk ditempatkan ke proses P4. Untuk mengosongkan memori kita lihat yaitu dari waktu yang terkecil atau terendah dari masing-masing proses yang sudah dialokasikan. Proses P1, P2, P3 telah kita alokasikan. Waktu yang paling terkecil adalah P2, yaitu 5. Sehingga P2 kita kosongkan memori sebesar 1000 dan akan ditempatkan ke proses P4 yaitu 700. Sehingga gambarnya ini
P1 P2 kita kosongkan, memorinya 1000, kemudian ditempatkan oleh proses P4 bernilai 700, sisa memorinya berarti tinggal 300. Kemudian kita akan alokasikan yaitu P5. P5 itu yang akan kita alokasikan 500, berarti kita akan mengkosongkan yaitu memori yang dari waktu yang terkecil. Tidak mungkin kita ambil P4 karena baru teralokasi, berarti yang kita alokasikan adalah kita kosongkan proses P1 waktunya adalah 10. Sehingga kita kosongkan yaitu proses P1 600, P1 akan ditempatkan ke P5. P5 butuh 500 berarti sisa 100. Sehingga lokasi memori ya sekarang yaitu ada yang kosong 100, kemudian ada yang kosong 300, kemudian 260. Kita lakukan namanya compaction atau kepadatan memori untuk kita alokasikan yaitu memori proses P6 sebesar 650 KB. Kita lakukan pemadatan sehingga kita buatkan ini adalah gambar A, proses sebelum kita lakukan compaction atau pemadatan, di mana memori yang kosongnya ada 100, kemudian 300, kemudian ada 260. Untuk compaction atau pemadatan bisa dilakukan pada memori 100, atau di memori 300, atau di memori 260. Gambar B adalah ketika kita lakukan compaction, yaitu kita menempatkan pemadatan memorinya di lokasi 100, sehingga 660 tersebut diletakkan di proses yang 100, yaitu di memori yang 100, yaitu di bawah P5. Kemudian kalau kita menempatkan untuk pemadatan atau compaction di memori yang 300 yang kosong, berarti di bawah P4, sehingga kita lakukan pemadatan, yaitu di bawah proses P4 660. Atau kita lakukan yaitu gambar D, yaitu di posisi memori kosong 260, sehingga di bawah proses P3 660. Sehingga posisi 660 baik itu gambar B, C, dan D itu bisa ditempatkan untuk proses yaitu P6 karena P6 butuh 650. Secara otomatis P6 akan ditempatkan yaitu pada gambar, boleh gambar B, gambar C, dan gambar D. Sehingga kita tidak perlu membuatkan proses P6-nya. Karena secara otomatis dia akan masuk pada memori kosong tersebut. Demikianlah untuk alokasi pemartisian dinamis. Silakan Anda pelajari, kemudian Anda pahami, supaya nanti Anda bisa menyelesaikan kasus soal tentang alokasi pemartisian dinamis. Terima kasih.